Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube Aan Azad. Salam sepak bola. Guys, media ini menarik untuk gue reaction. Karena apa? Karena bahas kedatangan MU yang bakal lawan ASEAN All Stars nanti malam. Dan yang bikin menarik adalah kesan Garnacho ini bingung sekali. Karena dulu di Indonesia dikasih batik. Namun ketika di Malaysia, dia tidak mendapatkan sambutan yang cukup hangat guys. Dan MU ini sepi sambutan di Malaysia jelasnya. Oke, ini for your information. Perwakilan Indonesia berubah. Yang mewakili Indonesia di ASEAN All Stars adalah Malik Rizaldi dari Persebaya dan Kakang Rudianto dari Persib Bandung. Oke, untuk info selanjutnya, yuk kita simak kabar berikut ini. Oke, ini sekedar informasi buat kalian semua. Media berita yang gue reaction berasal dari channel YouTube Hattrick. Dan buat kalian semua, tekan dulu tombol subscribe, like, share, dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya supaya kalian semua tidak ketinggalan update terkini seputar timnas Indonesia dan seputar olahraga yang ada di ASEAN guys. Musim ini menjadi musim yang sangat berat bagi Manchester United. Bagaimana tidak, karena mereka kembali gagal meraih gelar juara, entah di ajang domestik maupun di ajang Eropa. Kegagalan mereka juga dapat dikatakan sangat nyesek jika melihat hasilnya. Pertama, di ajang Premier League, Manchester United harus puas berada di peringkat 15. Sementara di babak final Europa League, mereka harus menyerah atas Tottenham dengan skor 1-0. Hasil yang membuat setan merah menjadi bahan tertawaan oleh fans-fans tim lain. Bahkan saking parahnya, banyak yang menilai jika Manchester United sengaja tidak serius di babak final Europa League karena fokus utama mereka adalah melawan Asian All Star. Wow. Pada akhirnya pertandingan melawan Asian All Star bakal segera digelar dan saat ini Manchester United sudah tiba di Malaysia. Tim asal Inggris tersebut membawa skuad terbaiknya termasuk Bruno Fernandes hingga kiper kesayangan kita semua yakni Andre Onana. Saat tiba itulah ada beberapa cerita menarik, cerita yang pasti ada hubungannya dengan Indonesia. Salah satu ceritanya dialami oleh Garnacho, pemain muda dari Setan Merah. Dan untuk itu inilah cerita di balik kedatangan Manchester United ke Malaysia. Wow, ternyata Manchester United menurunkan beberapa skuad terbaiknya guys ya. Salah satunya adalah Garnacho dan kiper terbaik mereka yaitu Onana yang makin kesini makin kesana guys ya. Wow, menarik sekali. Ini dia cerita di balik kedatangan Manchester United ke Malaysia. Seperti apa ceritanya? Ya, liga-liga di Eropa secara resmi sudah menyelesaikan kompetisi mereka masing-masing. Mungkin hanya kompetisi Eropa yang belum selesai, seperti Liga Champions hingga UEFA Conference League. Kebetulan, dua kompetisi itu sudah sampai di babak final, dan finalnya sendiri akan dilakukan akhir bulan ini. Berbeda dengan dua kompetisi tersebut, ajang Europa League malah selesai lebih dulu, di mana Tottenham yang akhirnya keluar sebagai juaranya saat mampu mengalahkan Manchester United. Itu adalah gelar ketiga Tottenham di kompetisi Eropa sejak mereka berdiri pada tahun 1882 yang lalu. Ya, seperti yang kita ketahui bersama-sama, adalah harapan MU ini adalah menjuarai Liga Eropa. Namun kenyataannya berbeda. MU akhirnya kalah dengan Tottenham Hotspur. Ini benar-benar menyakitkan sekali, terutama buat para fan MU. Selesaikan kompetisi Premier League, para pemain Tottenham sudah bisa menjalani liburan masing-masing. Tapi tidak semuanya, karena beberapa pemain pasti yang mendapatkan panggilan dari timnas. Namun hal berbeda justru dilakukan oleh Manchester United. Setelah gagal total di musim ini, mereka malah langsung terbang ke Malaysia untuk menjalani tur Asia. Selain ke Malaysia, nantinya mereka juga akan bermain di Hong Kong. Entah apa alasannya, namun apa yang dilakukan oleh Manchester United sedikit berbeda. Karena biasanya tur pramusim itu dilakukan di bulan Juni hingga awal Agustus. Tapi Setan Merah melakukannya tepat setelah musim selesai. Ya, ini emang agak berbeda dengan klub-klub besar lainnya ketika menjalani tur Asia ya. Dan MU ini sedikit agak lebih maju guys. Ya, kira-kira siapa di antara kalian yang pergi ke Malaysia hanya untuk menonton MU vs ASEAN All Stars? Kalian bisa tulis di kolom komentar. United akan menjalani satu pertandingan, yakni melawan Asian All Star. Untuk melawan tim jam tersebut, 18. Ruben Amorim membawa skuad terbaiknya demi bisa meraih kemenangan. Beberapa pemain terbaik yang dibawa Amorim adalah
adalah Bruno Fernandes, Manuel Oh, ada Bruno Ugarte, juga. Casemiro, Harry Maguire Wow, hingga Memphis Casemiro. Depay. Mereka akan mendapatkan bantuan dari beberapa pemain muda seperti Aiden Heaven, Chido Obi, hingga Toby Collier. Wow, ada Bruno Fernandes juga guys ya, ikut datang melawan ASEAN All Stars. Ini menarik sekali. Sayangnya tidak semua pemain Manchester United bisa berangkat karena ada beberapa pemain yang harus absen. Mereka yang absen adalah Lisandro Martinez, Leny Yoro, Mazraoui, Christian Eriksen, dan Victor Lindelof. Untuk Lisandro, Leny Yoro, dan Mazraoui, mereka tidak ikut karena masih mengalami cedera. Sementara Eriksen dan Lindelof tidak ikut karena alasan personal yang tidak bisa dipublikasikan. Tapi tak apa, meski tanpa beberapa pemain tadi, Manchester United tetap akan memberikan hiburan bagi fans yang rela menyempatkan datang ke stadion. Sambutan Manchester United. Wow, ini dia sambutan Manchester United di Malaysia menjadi sorotan. Seperti yang dikatakan Apa tadi, ini? saat ini Manchester United sudah tiba di Malaysia. Sebagai salah satu tim yang besar di Inggris, mereka pasti mendapatkan sambutan yang begitu meriah dari fans yang ada di sana. Jika melihat sambutannya memang cukup meriah, tapi untuk ukuran tim sekelas Manchester United harusnya bisa lebih meriah lagi. Tapi apa hendak dikata, itu adalah fakta yang sudah tidak bisa dibantah lagi. Mungkin sambutan itu masih kurang akibat performa dari Manchester United yang beberapa bisa musim jadi. terakhir terus mengalami penurunan. Ya, salah satu faktor utama mungkin sambutan kurang meriah Manchester United di Malaysia. Ini bukan karena apa-apa guys ya. Mungkin karena performa MU di EPL juga buruk dan ditambah kemarin gagal menjadi juara Liga Eropa. Ini yang menjadikan fan MU yang ada di ASEAN kurang begitu berminat guys untuk menonton. Biasa dari fans Indonesia. Bahkan jalanan di mana bus Argentina lewat dipenuhi oleh fans Indonesia. Momen yang membuat para pemain terkesan karena mereka benar-benar dihargai selama berada di Indonesia. Ya, beda sekali guys ya. Jangan dibandingkan Malaysia dengan Indonesia. Jelas kalau di Indonesia pasti ini bakal meriah sekali. Ya karena ada tragedi ketika MU di Jakarta dengan ada peristiwa bom, mungkin Indonesia dibanet sama tim Manchester United. Namun gak apalah ya, Indonesia sekarang ini banyak sekali tim-tim yang ingin melakukan uji coba dengan timnas Indonesia. Gak masalah. Mendapatkan sorotan. Alasannya adalah karena beberapa tahun yang lalu dirinya juga sempat berkunjung ke Indonesia untuk membela timnas Argentina. Dalam kunjungan Garnacho kedua negara tersebut, dirinya merasakan perbedaan. Saat berkunjung ke Indonesia, Garnacho tak hanya mendapatkan sambutan saja, melainkan juga diberi kain batik yang selama ini menjadi ciri khas dari Indonesia. Tak hanya Garnacho, karena semua pemain Argentina dan para staf juga mendapatkan hal yang sama. Ya, sayang sekali waktu itu Argentina tidak diperkuat oleh Lionel Messi guys ya. Coba kalau Lionel Messi bisa ikutan datang ke Indonesia, pasti akan lebih seru lagi guys ya. Wah, luar biasa sekali. Sementara di Malaysia, Garnacho cuma mendapatkan sambutan saja ketika akan memasuki hotel. Mungkin pihak Malaysia memang sengaja tidak memberikan cindera mata untuk para pemain, atau bisa saja pihak Malaysia bingung mau memberikan apa. Jika diberi batik, maka sama saja menirukan langkah dari Indonesia. Untuk batik sendiri bisa saja diberikan oleh Malaysia, karena dulunya mereka pernah mengklaim warisan budaya tersebut. Nah itu dia. Di Malaysia ini paling suka ngeklaim ya, apalagi ngeklaim budaya Indonesia. Terutama batik pernah diklaim menjadi salah satu budaya mereka guys. Perlu diketahui batik adalah resmi budaya milik Indonesia. Mereka bingung mau ngasih batik atau ngasih apa. Beralih ke tim lawan yakni Asian All-Star, mereka pastinya juga tengah mempersiapkan tim untuk melawan Manchester United. Sayangnya persiapan mereka harus terganggu karena ada beberapa pemain yang tiba-tiba mundur. Terbaru ada 2 pemain yang mundur dan semuanya berasal dari klub Port FC. Salah satu pemain tersebut adalah Asnawi karena dirinya harus fokus menjalani training camp bersama timnas Indonesia. Dengan mundurnya 2 pemain tadi, kabarnya skuad Asian All-Star cuma dihuni oleh 20 pemain saja. Skuad yang pastinya pas-pasan untuk menjalani satu pertandingan. Nah ini informasi telat ya guys ya. Dari Indonesia sekarang mengganti Asnawi dan Ferrari dengan Malik Rizalti dengan siapa tadi? Kini menarik
Kakang Rianto, Kakang Rudianto dari Persib Bandung. Semoga di laga tersebut Setan Merah bisa meraih kemenangan supaya di musim ini ada yang bisa dibanggakan. Karena jujur saja musim ini menjadi musim terburuk bagi Manchester United karena mereka harus finish di posisi 15 klasmen. Posisi yang membuat mereka Ini posisi terparah dalam sepanjang sejarah MU, guys. Jadi itulah cerita dibalik kedatangan Manchester United ke Malaysia menjelang pertandingan melawan Asian All-Star di Stadion Bukit Jalil. Wow, itulah guys media berita yang udah gue reaction buat kalian semua, pecinta MU, fans Garuda di seluruh Indonesia dan dimanapun kalian berada. Wow, tentunya kalau dibandingin dengan laga timnas Indonesia melawan Cina, jelas beda jauh guys ya. Lebih menantang laga timnas Indonesia melawan Cina. Karena apa? Ini laga hidup mati timnas Indonesia. Dan laga timnas Indonesia melawan Cina di grup C round 3 pra Piala Dunia 2026 merupakan laga paling panas. Menjadi sebuah laga mirip selayaknya hampir selevel final Piala Asia. Karena ini merupakan laga hidup mati antara timnas Indonesia versus versus China guys. Jika Indonesia gagal memenangkan laga melawan Cina, maka mimpi Indonesia untuk bisa tampil di Piala Dunia otomatis berhenti di tengah jalan. Dan jika Cina mungkin kalah dengan timnas Indonesia, maka mereka akan jadi juru kunci di grup C. Makanya laga timnas Indonesia melawan Cina ini benar-benar laga paling panas dan paling menarik di Indonesia. Dan tidak hanya di Indonesia, namun di seluruh dunia. Bahkan hak siarnya sekarang dibeli oleh 150 negara guys. Ini benar-benar gokil. Dan itu berbanding terbalik dengan laga ASEAN All Stars versus MU tentunya. Gak tahu ini update terakhir tiket yang terjual apakah sudah benar-benar sold out atau memang ada tiket yang masih tersisa guys. Kita nanti lihat aja kick off antara ASEAN All Stars versus MU. Kita lihat aja apakah Stadion Bukit Jalil akan penuh dengan penonton atau masih banyak lubang-lubang dari beberapa tribun penonton ya. Menarik untuk kita nantikan. Oke, terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video reaction ini sampai selesai. Sampai ketemu di video reaction gua selanjutnya. Salam sepak bola.